Potensi perairan Tarakan yang menjanjikan menjadikan wilayah ini dikenal banyak menghasilkan ikan-ikan segar setiap waktu. Tak ada pembagian lahan, semua berbagi hasil laut secara toleran. Selamat pagi, Pak Kiki. Selamat pagi. Ini karena banyak sekali perahu-perahu yang lain kanan kiri, jadi Pak Kiki harus memperhatikan. Kalau enggak nanti ikannya bisa nyangkut sama perahu yang lain. Pak, Bapak pakai celemek, Pak. Ya. Kayak mau masak. Setelah 2 jam kami menunggu, jaring siap untuk ditarik. Katrol pun siap untuk menarik jaring ke atas kapal. Namun tetap saja ini bukan cara yang mudah. Nah, kita kasih naik dulu pemberatnya. Nome bisa hidup di laut, air tawar, bahkan lepas pantai berlumpur sekalipun, dan bisa hidup hingga kedalaman 50 meter. Ya, sampai miring perahunya. Wah. Cepat. Wih. Banyak banget. Kecampur sama udang juga ternyata. Di sini banyak udang juga ya, Pak? Ya, banyak. Wah. Pada nyangkut semua di sarung tangan. Ini ngeri banget nih, giginya tajam-tajam. Arpadon neherius atau biasa disebut ikan nome, tapi masyarakat di sini lebih kenalnya ikan tipis. Walaupun kalau kita perhatikan ikannya nggak tipis ya, karena pengolahannya satu-satu cara yang enak untuk dimakan dengan cara ikannya dipotong, dibelah tipis, kemudian dijemur. Ikan nome sebenarnya lebih cocok dikategorikan sebagai ikan lembek dan berbadan licin mirip seperti cumi-cumi. Permisi Ibu. Nah, ini dia tempat pengolahan ikan tipisnya. Tadi setelah kita udah tangkap kan di laut, ikan tipisnya dipisahin dari udang, kemudian kepalanya dipotong. Nih udah hilang kepalanya. Kemudian dibelah. Ibu-ibu di sini sangat mahir dalam mengolah ikan nome. Dagingnya yang lembek dan licin menjadi tantangan tersendiri. Keahlian ini akan terus diturunkan kepada anak cucu mereka. Ih, tulangnya nih, kelihatan nggak? Halus banget kan? Jadi dia kalau kita perhatikan hampir sama warnanya seperti ininya, dagingnya. Dagingnya ini berwarna putih. Terus kalau kita pencet tuh tulangnya empuk sekali. Apalagi dagingnya langsung hancur tuh. Setelah dipotong, ikan langsung dijemur guna menghilangkan kadar air. Butuh waktu 3 hari sampai ikan kering sempurna. Tak jarang ikan akan mengalami overheating dan menjadi merah sehingga tak layak untuk dijual. Harganya pun menjadi murah karena rasanya pahit. Cara ngejemur ikannya harus rapat-rapat seperti ini. Tuh, dan tidak boleh ditumpuk. Kalau ditumpuk hasilnya jadi jelek ya, Bu. Karena dia memang harus benar-benar kering. Dan posisinya bagian kulitnya ini di bagian bawah. Jadi yang langsung terkena matahari dagingnya. Nih, lihat dong, ini ikan-ikannya sudah kering semua. Sudah siap untuk diangkat ya, Bu? Iya. Kayak ikan asin bentuknya. Tuh, lihat. Astaga, ini dagingnya kemana nih, Bu? Tadi kan kalau kita potong-potong, dagingnya tebal-tebal ya. Ternyata setelah dijemur, dagingnya hilang. Lihat dong, yang kesisa cuman kulit
sama tulangnya. Nih, makanya dibilangnya ikan tipis. Karena memang dagingnya itu kan sangat tinggi kadar airnya. Jadi kalau dijemur hilang. Nah, yang dibilang kualitasnya bagus seperti ini nih. Bersih, putih ya Bu ya. Sekarang saya mau coba. Rasanya seperti apa sih ini? Ikan nomei memiliki nilai ekonomis tinggi justru setelah berubah menjadi ikan tipis. Ikan ditambahkan bumbu gurih, lalu digoreng dan siap dinikmati sebagai sajian khas Tarakan. Kalau dirasa-rasa, sebenarnya seperti makan ikan asin ya. Cuman karena ini ikannya tipis, jadi kita makannya kayak kerupuk. Wah, perlu dicoba nih kalau kata Rakan. Ikan tipis. Lahan pertanian pegunungan biasanya terletak di dataran dengan ketinggian lebih dari 300 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Lahan pertanian ini juga memiliki halangan biofisik. Misalnya kondisi lahan di lereng yang curam dan tanah yang rentan erosi dan longsor. Masyarakat yang tinggal di lereng-lereng perbukitan di wilayah Wonogiri sebelah utara ini, contohnya seperti di Bulukerto ini, mereka mayoritas adalah bercocok tanam. Bukan hanya sayur mayur, tapi juga jenis rumput. Ini bukan rumput sembarang rumput. Nanti kita lihat kegunaannya. Sekarang waktunya kita panen. Awalnya tanaman cincau hanya dikembangkan di daratan Cina, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Asia termasuk Indonesia. Cincau tumbuh dengan baik di ketinggian 700 hingga 2300 meter di atas permukaan laut. Cincau memiliki ciri batang kecil yang ramping. Ada yang batangnya menjalar ke tanah atau pohon, tetapi ada pula yang memiliki batang kecil tegak dan berumpun. Daun dan batang cincau inilah yang menghasilkan gelatin hijau kehitaman. Cincau termasuk tumbuhan rerumputan dari genus Mesona. Di dunia terdapat 3 golongan utama Mesona, yakni Mesona procumben dan Mesona chinensis yang banyak diproduksi di daratan Cina. Dan ketiga adalah Mesona palustris atau janggelan yang banyak terdapat di Indonesia. Ketiganya termasuk famili tumbuhan Labiate. Masyarakat pedesaan awalnya mengenal janggelan sebagai obat luka alami. Daun cincau memiliki kandungan jeli lengket yang dapat merapat luka iris. Kini janggelan berubah menjadi komoditas industri makanan di Asia. Hampir seluruh lereng perbukitan ini ditanami oleh janggelan. Karena memang janggelan ini yang saya bilang sebelumnya hanya rumput-rumput liar yang berasal dari hutan. Tapi karena ternyata untuk dibudidayanya sangat gampang, sangat mudah, jadi mereka dicocok tanam. Cincau hitam didapat dari ekstrak bubuk tanaman janggelan. 90% kandungan cincau hitam adalah air, sisanya mineral dan serat lain. Maka tak heran banyak orang mengkonsumsi cincau hitam lebih untuk diet atau melangsingkan tubuh sebab jeli cincau hitam rendah kalori. Cincau hitam juga dikenal efektif menurunkan panas dalam. Baru tahu kan kalau cincau hitam terbuat dari ini. Nih kalau dilihat dari ciri fisiknya, memang seperti rumput liar biasa. Nih kalau dilihat secara fisik hampir sama seperti tumbuhan mint, cuman dia agak lebih besar daunnya. Terus batangnya ini nih sama daunnya berbulu. Nih ada bulu-bulu putihnya. Terus kalau ciri khas yang lebih jelas lagi, kalau misalnya daun janggelan ini kita remes-remes kayak gini nih. Nah, dia lengket loh. Tuh perhatiin deh. Nah ini jelinya nih. Tuh.
Bang Mbak, udah lapar nih Mbak ya Mbak. Ayo turun. Ada berapa kilo ini Mas? 40. Oh 40. Semangat Mas. Ya. Jenggelan tidak semuanya dipanen karena ya seperti ini, keterbatasan tenaga dan juga akses untuk sampai ke perkampungan tuh sangat jauh. Jadi ya diambil secukupnya aja. Nah, besok dipanen lagi. Nah, sekarang kita ke pabriknya. Di Indonesia yang telah sukses membudidayakan janggelan secara besar-besaran adalah Bogor, Bumi Ayu, Ponorogo, dan Wonogiri. Namun hingga hari ini Kabupaten Wonogiri masih menduduki peringkat teratas penghasil janggelan. Musim panen raya janggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini nih. Nah kalau udah di pabrik biasanya disortir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran rumput-rumput seperti ini yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digunain ini ya Bu. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton loh. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi janggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya Pasar Asia Timur, kadar keringnya 15, yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati nol. Daun cincau mengandung senyawa dimetilkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas. Sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak Ibu. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan. Nah kalau misalnya yang paling bagus, jadi ternyata janggelan itu ada grade-nya juga. Yang paling bagus adalah daun, seperti ini. Dan yang paling rendah, batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih, yang ini disebutnya daun-daun halus. Janggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Pengemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Jadi bal-bal gini. Yang gerakin, Sudah nih ya Mas ya. Tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi janggelan yang udah siap diekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih. Wah, udah bertumpuk-tumpuk. Ini diekspornya mau tahu kemana? Ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan.